Berakhirnya era Sintayong dan kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, membawa nuansa baru bagi skuad Garuda. Salah satu pemain naturalisasi, Kelvin Verdong, menuturkan bahwa ruang ganti kini terasa lebih harmonis, dengan komunikasi yang lebih lancar dalam bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan bagaimana Kluivert beradaptasi dengan keberagaman pemain, berbeda dengan masa ST yang kerap menghadapi kendala bahasa. Meskipun, kehadiran Kluivert sempat menuai pro dan kontra. Perlahan, ia mulai memahami budaya sepak bola Indonesia. Sebagai legenda dengan pengalaman taktik yang kaya, ia memberikan harapan baru bagi tim. Verdong dan rekan-rekannya pun antusias menyambut jeda internasional di bawah arahannya, mengapresiasi pendekatan strategi dan komunikasi yang lebih inklusif. Bukti awal kesuksesan Kluivert terlihat dalam kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain. Meski gaya kepelatihannya berbeda dengan ST, keduanya tetap berkontribusi besar bagi perkembangan timnas. Dengan visi yang segar, optimisme pun tumbuh membawa harapan agar Indonesia semakin berkembang, dan bisa meraih tiket ke Piala Dunia. Tendangan dan langkah, kami berjuang untuk meraih mimpi bersama. Dari Aceh hingga Papua, kami tak akan berhenti. Di sisi lain, timnas Cina tengah mengalami masa sulit setelah dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Australia, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, mereka terpuruk di dasar klasemen grup C dengan hanya 6 poin, membuat peluang lolos semakin menipis. Untuk tetap berpeluang, mereka wajib menang di dua laga terakhir melawan Indonesia dan Bahrain, sembari berharap tim lain tergelincir. Meski memiliki sejarah tampil di Piala Dunia 2002, perjalanan Cina kali ini penuh rintangan. Dari 8 laga, mereka hanya meraih 2 kemenangan, salah satunya atas Indonesia. Pelatih Branko Ivankovic menyadari tantangan yang dihadapi, tetapi tetap optimis timnya bisa bangkit. Dukungan moral datang dari legenda sepak bola Cina, Bora Milutinovic, yang mendorong para pemain untuk tetap percaya diri. Dengan laga krusial melawan Indonesia pada 5 Juni dan Bahrain 5 hari setelahnya, Cina harus menunjukkan semangat juang tinggi untuk menjaga asa mereka tetap hidup. Kami perjuangkan Indonesia untuk negeri yang kita cinta. Walau rintangan terus menghadang, semangat kami takkan padam. Sepak bola Indonesia, kami selalu mendukung. Sementara itu, timnas Indonesia mencatat hasil beragam di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia, skuad Garuda bangkit dengan kemenangan krusial 1-0 atas Bahrain di Gelora Bung Karno. Kini, dengan 9 poin, Indonesia masih berpeluang besar melaju ke fase berikutnya. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes optimis, bahwa keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia hanyalah masalah waktu. Keyakinannya ini, mendapat sorotan dari media Vietnam, TTAU 247, yang menilai pencapaian ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dengan 2 laga tersisa melawan Cina dan Jepang, peluang tetap terbuka. Meski membutuhkan hasil maksimal, dan keberuntungan dari laga lainnya. Jika Indonesia mampu memenangkan 2 pertandingan terakhir, peluang lolos langsung ke Piala Dunia tetap ada, asalkan Australia dan Arab Saudi terpeleset. Namun, 4 poin dari 2 laga juga cukup untuk mengamankan tiket ke ronde keempat. Dengan semangat juang tinggi, Garuda terus berusaha mewujudkan mimpi tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. From the mountains to the sea, Indonesia, you set us free. With every step, with every dream. Di kancah klub, Como tengah bersiap menghadapi bursa transfer musim panas 2025. Setelah kehilangan bek andalannya, Alberto Docena akibat cedera ACL. Dengan absennya Docena hingga tahun depan, klub milik pengusaha Indonesia ini perlu mencari pengganti di lini belakang. Nama Jai Itzes dan Rizky Ridho pun mulai dikaitkan sebagai opsi potensial. Jai Itzes, yang saat ini bermain untuk Venezia, menjadi pilihan menarik jika klubnya terdegradasi dari Serie A. Namun, Como harus bersaing dengan klub besar seperti Inter Milan dan Juventus untuk merekrutnya.
Sementara itu, Rizky Ridho juga menarik perhatian setelah tampil gemilang dalam kemenangan Indonesia atas Bahrain, dengan gaya bermain yang mirip Dossena sebagai ball-playing defender. Jika Como berani merekrut pemain Indonesia, ini bisa menjadi lompatan besar bagi sepak bola tanah air. Keputusan klub dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan apakah salah satu dari mereka mendapat kesempatan bermain di Serie A. Para penggemar pun menanti langkah Como dalam membuka jalan bagi talenta Indonesia. Bound by love and unity, we are Indonesia, forever free. Indonesia, our spirit soars. We stand united forevermore. With every breath. Di bawah Mister Gawang, Emil Audero masih menanti debutnya bersama Timnas Indonesia setelah resmi menjadi WNI. Kiper berusia 28 tahun itu sudah dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain, tetapi belum mendapat kesempatan bermain. Namun, peluangnya terbuka lebar saat menghadapi Cina pada 5 Juni, karena Martin Paes harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Sebelum membela Indonesia, Emil pernah menimba ilmu dari dua legenda Italia, Gianluigi Buffon dan Giorgio Chiellini. Saat masih di Juventus, Buffon mengajarkannya karisma dan kepemimpinan di lapangan, sementara Chiellini menanamkan profesionalisme sejati. Meski hanya sekali tampil untuk Juventus, pengalaman ini menjadi bekal berharga dalam karirnya. Setelah meninggalkan Juventus pada 2019, Emil berkarier di Sampdoria, Como, dan kini dipinjamkan ke Palermo. Meski perjalanan klubnya penuh dinamika, kesempatan bermain untuk Timnas Indonesia bisa menjadi awal baru baginya. Para penggemar pun menanti aksinya di bawah Mister Garuda, berharap ia bisa membawa stabilitas dan pengalaman bagi lini pertahanan. Shine like the sun, our spirit strong, we are one. With courage, with pride, we march ahead. Indonesia's dream will never be dead. From dawn to dusk, we shine like the sun. Our spirit strong, we are one. Di level junior, Timnas Indonesia U17 berpeluang besar menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Performa Garuda Asia cukup menjanjikan, dengan hasil positif seperti menahan Australia 0-0, serta kemenangan atas Kuwait dan Cina. Di Piala Asia U17 2025, Indonesia tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman, dengan Korea Selatan sebagai lawan terberat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, optimis dan menargetkan Timnas U17 untuk lolos ke Piala Dunia. Dengan skuad yang semakin matang dan hasil positif dalam laga-laga sebelumnya, harapan besar pun muncul agar Garuda Asia bisa mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia. Terpisah, berkibarlah merah putih di angkasa. Bersama kita raih kemenangan. Kami perjuangkan Indonesia untuk negeri yang kita cinta. Walau rintangan terus menghadang, semangat kami takkan padam. Sepakat